sahabat tercinta yang dirahmati Allah, saya pernah mengalami suatu peristiwa yang beberapa tahun belakang, lama ya. Jadi begini ceritanya, ini berkaitan dengan sekitar jadi waktu dulu itu saya tinggal di perumahan perumahan KPRI yang di Bojong, di stasiun Bojong. Pada saat itu saya ekonomi belum sebaik sekarang. Ekonomi saya masih. Nah, lalu ini kisah nyata ya, kisah nyata yang saya sampaikan kepada kita semua. Insya Allah ini menjadi inspirasi buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua ya. Lalu ketika itu saya hanya ada uang, saya masih ingat uang itu hanya 50.000 rupiah, hanya selembar-lembarnya. Nah, pada saat saya lagi nggak ada di rumah, ada seorang ibu-ibu beserta membawa anak datang ke rumah saya. Dia bercerita tentang berkeluh kesah dengan ya keadaannya lah. Lalu dia minta bantuan sama istri saya. Waktu itu belum ada handphone, belum ada Android, masih Nokia dulu ya. Setelah itu istri saya SMS saya waktu itu, "Ayah, ini ada ibu-ibu minta bantuan, sedangkan kita punya uang hanya 50.000 saja." Saya nggak banyak mikir, saya bilang sama istri saya, Bunda Sultan atau istri saya itu, "Udah kasih aja Bun, tapi besok gimana ya," kata Bunda nih. "Udah pasrah, besok makan nggak makan urusan nanti, udah kasih aja." Padahal uang saya pada saat itu tinggal 50.000. Nah, nggak lama kemudian pergilah si ibu ini dari rumah saya setelah dikasih uang 50.000. Besokannya datang lagi dia dengan bercerita yang lain, tapi saya sudah tahu, istri saya sudah tahu maksud tujuannya. Istri saya udah kesel itu, karena dia kondisinya sehat, kan masih bisa cara mendapatkan uang dengan bekerja gitu kan. Jadi saya bilang udah kasih aja, kebetulan masih ada lagi, dapat lagi setelah ngasih 50.000 saya dapat rezeki, ada buat makan sehari-hari, kasih lagi. Gak lama kemudian saya dapat telepon, saya masih ingat banget. Telepon saya ditunggu di daerah Lenteng Agung. Akhirnya saya habis sholat maghrib, saya jalan ke Lenteng Agung. Pada saat itu karcis kereta api itu 1.500 rupiah. Akhirnya saya berangkat naik kereta. Saya SMS orang itu, saya bilang sebentar lagi saya nyampe ke stasiun Lenteng Agung. Setelah itu orang itu ternyata sudah nunggu saya di stasiun Lenteng, karena dekat posisi rumahnya, dari rumahnya menuju ke stasiun Lenteng Agung, dekat. Setelah itu saya dijemput, saya akhirnya ke rumah orang tersebut. Ternyata calon istrinya itu sedang kesurupan atau kemasukan di situ, di mana di rumah itu ada 5 orang pintar, ustadz dan yang lain-lainnya. Pokoknya ada 5 orang aja. Saya ingat banget. Saya nyampe situ, itu pasien, itu anak itu yang sakit ada di ruang tamu. Saya, orang tuanya beserta 5 orang pintar itu. Saya nggak baca apa-apa, cuman saya liatin aja. Tiba-tiba yang kemasukan ini ngejerit,
ketakutan, minta ampun segala macam lah itu dia ngomongnya. Saya nggak banyak cerita. Sudah, kamu keluar dari tubuh anak ini, kasihan dia, kamu sudah masuki sampai 2 hari. Nggak lama kemudian sadar anak ini. Sudah, kagetlah orang-orang itu, yang orang pintar itu, 5 orang itu. Setelah itu saya dijamu sama pihak ibunya si pasien itu, si anak itu, dengan bercerita macam-macam lah kehidupan. Gak lama kemudian saya pamit karena sudah malam kan, sudah setengah 12 malam. Pamit. Akhirnya saya dianterin sama anak yang jemput saya tadi. Nah, setelah itu saya balik, nyampe di stasiun di terminal Depok. Saya lanjut lagi naik ke Bojonggede. Saya dikasih amplop sama orang itu, dimasukin ke dalam jaket saya. Pas saya buka, ternyata pemirsa, saya ngasih 50, 100 ribu 2 hari itu sama orang itu juga. Allah ganti saya di amplopin. Saya masih ingat banget itu 7 juta rupiah pada saat itu. Tahun sekian itu, masih tahun 2000-an lah. Masya Allah. Saya sempat terharu juga. Oh, ternyata benar loh janji Rasulullah SAW, janji Allah dan Rasulnya, bersedekah di waktu sulit itu lebih mulia daripada bersedekah di waktu lapang. Subhanallah. Jadi nggak usah takut bersedekah, ya. Jangan takut bersedekah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Oke, insya Allah kita nanti di hari Sabtu kita akan santunan yatim piatu. Jadi bagi Anda yang ingin ikut beserta berbagi, ayo bisa datang ke Padepokan Matahari ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas ruang dan waktu. Salam energi keberlimpahan. Amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Makasih. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih anak-anakku, anak-anak ayah yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Terima kasih buat para ibu-ibu yang sudah membawa anaknya datang ke sini. Saya minta maaf lahir batin ya Bu. Minta maaf lahir batin karena saya belum bisa jalan ya. Saya masih dalam keadaan sakit stroke ya.
Dan saya minta maaf juga sudah merepotkan anak-anak datang sini. Nanti kalau ayah sehat, ayah yang datangi kalian. Amin dong. Ya, ayah yang datang ke kalian. Ya. Itu anak siapa sih? Oh, umur berapa itu? Balita. Berapa bulan? 10 bulan. Masya Allah. Oh, ini abang yang ini. Ini abangnya. Ini. Oh, ini yang giginya banyak ya? Ya, bang. Giginya lengkap ya? Oh iya, giginya dimakan tikus, makan siapa? Kecoa. Oh, kecoa. Dimakan kecoa. Lagi bobo dimakan kecoa. Oh gitu. Gitu Bu Eni, lagi bobo makan kecoa. Giginya nggak ada, katanya dimakan kecoa. Umur 5 tahun. Iya. Ayo mau nanya, siapa yang ingin pesantren? Oh, belum tahu ya pesantren apa ya? Nanti di pesantren itu ada sekolahan, ada prosotan, terus ada Kemendikbud, ada lapangan bola, ada kolam renang. Iya, buat main bola dong. Terus ada kolam renang. Bisa berenang nggak? Bisa. Berenang di kali ya? Kali yang di Blok Cengkeh ya? Itu mah kotor ah. Mau bersih? Oh, bohong. Iya, banyak buang sampah ya di situ ya. Wih, jorok ah, kalinya jorok. Kalau ada orang buang sampah bilang, Om jangan buang sampah di kali dong, gitu. Omelin omnya ya. Omelin omnya. Masa buang sampah di kali Om, gitu dong ya. Oke. Apa sayang, ini siapa namanya? Iya, langsung apa? Namanya siapa? Japin. Japin. Oh, kira Japin kayak lagu Melayu. Japin. Umur berapa teh? 2 tahun setengah. Ya Allah ya. Itu anak teteh. Bapaknya meninggal sakit apa? Yang dirahmati Allah, saya pernah mengalami suatu peristiwa atau kejadian beberapa tahun ke belakang, udah lama ya. Jadi begini ceritanya, ini berkaitan dengan sedekah di waktu sulit atau memberi di waktu sulit. Jadi waktu dulu itu saya tinggal di perumahan perumahan Gaperi yang di Bojonggede itu, dekat stasiun Bojong. Nah, pada saat itu saya ekonomi belum sebaik sekarang. Ekonomi saya masih di bawah. Nah, lalu ini kisah nyata ya, kisah nyata yang saya sampaikan kepada kita semua. Insya Allah ini menjadi inspirasi buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua ya. Lalu ketika itu saya hanya ada uang, saya masih ingat uang itu hanya 50.000 rupiah, hanya selembar-lembarnya. Nah, pada saat saya lagi nggak ada di rumah, ada seorang ibu-ibu beserta membawa anak datang ke rumah saya. Dia bercerita tentang berkeluh kesah dengan ya keadaannya lah.
Lalu dia minta bantuan sama istri saya. Waktu itu belum ada handphone, belum ada Android, masih Nokia dulu ya. Setelah itu istri saya SMS saya waktu itu, "Ayah, ini ada ibu-ibu minta bantuan, sedangkan kita punya uang hanya 50.000 saja." Saya nggak banyak mikir, saya bilang sama istri saya, Bunda Sultan atau istri saya itu, "Udah kasih aja Bun, tapi besok gimana ya," kata Bunda nih. "Udah pasrah, besok makan nggak makan urusan nanti, udah kasih aja." Padahal uang saya pada saat itu tinggal 50.000. Nah, nggak lama kemudian pergilah si ibu ini dari rumah saya setelah dikasih uang 50.000. Besokannya datang lagi dia dengan bercerita yang lain, tapi saya sudah tahu, istri saya sudah tahu maksud tujuannya. Istri saya udah kesel itu, karena dia kondisinya sehat, kan masih bisa cara mendapatkan uang dengan bekerja gitu kan. Bisa bilang udah kasih aja, kebetulan masih ada lagi, dapat lagi setelah ngasih 50.000 saya dapat rezeki, ada buat makan sehari-hari, kasih lagi. Gak lama kemudian saya dapat telepon, saya masih ingat banget. Telepon, saya ditunggu di daerah Lenteng Agung. Akhirnya saya habis sholat maghrib, saya jalan ke Lenteng Agung. Pada saat itu karcis kereta api itu 1.500 rupiah. Akhirnya saya berangkat naik kereta. Saya SMS orang itu, saya bilang sebentar lagi saya nyampe ke stasiun Lenteng Agung. Setelah itu orang itu ternyata sudah nunggu saya di stasiun Lenteng, karena dekat posisi rumahnya, dari rumahnya menuju ke stasiun Lenteng Agung, dekat. Setelah itu saya dijemput, saya akhirnya ke rumah orang tersebut. Ternyata calon istrinya itu sedang kesurupan atau kemasukan di situ, di mana di rumah itu ada 5 orang pintar, ustadz dan yang lain-lainnya. Pokoknya ada 5 orang aja. Saya ingat banget. Saya nyampe situ, itu pasien, itu anak itu yang sakit ada di ruang tamu. Saya, orang tuanya beserta 5 orang pintar itu. Saya nggak baca apa-apa, cuman saya liatin aja. Tiba-tiba yang kemasukan ini ngejerit, ketakutan, minta ampun, segala macam lah itu dia ngomongnya. Saya nggak banyak cerita. Sudah, kamu keluar dari tubuh anak ini, kasihan dia. Kamu sudah masuki sampai 2 hari. Gak lama kemudian sadar anak ini. Sudah, kagetlah orang-orang itu, yang orang pintar itu, 5 orang itu. Setelah itu saya dijamu sama pihak ibunya si pasien itu, si anak itu, dengan bercerita macam-macam lah kehidupan. Gak lama kemudian saya pamit karena sudah malam kan, sudah setengah 12 malam. Pamit. Akhirnya saya dianterin sama anak yang jemput saya tadi. Nah, setelah itu saya balik, nyampe di stasiun di terminal Depok. Saya lanjut lagi naik ke Bojonggede. Saya dikasih amplop sama orang itu, dimasukin ke dalam jaket saya. Pas saya buka, ternyata pemirsa, saya ngasih 100 ribu 2 hari itu sama orang itu juga. Allah ganti saya di amplopin, saya masih ingat banget itu 7 juta rupiah pada saat itu. Tahun sekian itu, masih tahun 2000-an lah. Masya Allah, saya sempat terharu juga. Oh, ternyata benar loh janji Rasulullah SAW
janji Allah dan Rasulnya, bersedekah di waktu sulit itu lebih mulia daripada bersedekah di waktu lapang. Subhanallah. Jadi nggak usah takut bersedekah, ya. Jangan takut bersedekah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan ya. Oke, insya Allah kita nanti di hari Sabtu kita akan santunan yatim piatu. Jadi bagi Anda yang ingin ikut beserta berbagi, ayo bisa datang ke Padepokan Matahari ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas ruang dan waktu. Salam energi keberlimpahan. Amin. Kerendam. Allah karim. Sakit berapa lama? 1 tahun lebih. Masya Allah. Sabar ya teh. Sabar ngurusin anak-anak ya. Mohon maaf ya teh, ayah belum bisa ngasih lebih ya. Doain ayah biar sehat lagi ya. Nih cita-cita ayah nih. Kalian mau tahu nggak cita-cita ayah mau apa? Ayah mau bikin pesantren. Nanti kalian sekolahnya di sini sama ayah. Nanti ayah ngajar guru olahraga nanti ya. Ngajar sama siapa? Sama ini ya, sama kakak. Oh iya. Ya udah nanti sama ayah belajar silat ya. Oke? Ya udah, yuk kita doa yuk langsung ya. Aminin ya, yang kenceng ya. Tuh kaki ayah nggak bisa jalan tuh. Ayah cuma duduk aja begini, nggak bisa jalan. Makanya kalau lagi sholat doain ayah ya Allah biar ayah sehat lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aminnya kenceng dong, semangat dong. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu